benjolan lunak yang batasnya itu tegas, jadi kamu bisa melihat perbedaan antara benjolan lipoma dengan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tumor jaringan lunak subkutan dengan unsur sel lemak, atau istilah medisnya dinamakan dengan lipoma. Mungkin kalian sering mendengar istilah lipoma ini, atau mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami tumor jaringan lunak subkutan ini. Biasanya lipoma ini tumbuh di daerah kepala, bisa tumbuh di daerah leher juga, kemudian bisa tumbuh di daerah bahu, kemudian punggung, perut, dan juga bisa tumbuh di bagian paha dan juga betis. Pertumbuhan dari lipoma ini sangatlah lambat sehingga dikategorikan menjadi tumor jinak dan bukan tumor ganas atau kanker. Sehingga lipoma ini tidak menimbulkan bahaya bagi penderitanya, mungkin hanya perasaan sedikit tidak nyaman, apalagi tumbuhnya lipoma ini pada daerah-daerah yang mengganggu aktivitas. Prevalensi dari lipoma ini biasanya di antara 5.000 orang, maka satu orang akan menderita lipoma. Penyebab dari lipoma ini belum diketahui secara pasti, tapi beberapa penelitian menunjukkan adanya faktor genetik atau adanya trauma pada lokasi tumbuhnya lipoma ini. Tapi ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan terjadinya tumbuhnya jaringan tumor lunak subkutan lipoma ini. Di antaranya itu adalah obesitas, peningkatan berat badan yang berlebih, kemudian lanjut usia, kemudian ada penyakit hati, penyalahgunaan alkohol, kemudian ada hormonal, pasca trauma, dan iritasi kronis. Lipoma ini bisa kamu lihat pada lokasi tumbuhnya akan ada benjolan lunak yang batasnya itu tegas, jadi kamu bisa melihat perbedaan antara benjolan lipoma dengan kulit sekitarnya. Kemudian konsistensinya biasanya mulai dari lunak, kenyal, sampai padat. Biasanya tidak menimbulkan nyeri dan sangat mudah digoyangkan atau digerakkan. Rasa nyeri bisa kamu rasakan bila lipoma ini tumbuh pada daerah neurovaskuler. Kemudian lipoma ini biasanya terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun dan lebih tinggi risikonya terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Bagaimana cara pencegahan agar kamu tidak mengalami kasus tumbuhnya lipoma pada tubuh? Kamu bisa melaksanakan aktivitas olahraga ini untuk membantu mempertahankan berat badan ideal kamu. Kemudian kamu juga mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan rendah lemak jenuh. Kemudian kamu dilarang untuk mengkonsumsi alkohol, karena alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol darah, sehingga ini akan memicu terjadinya pertumbuhan lemak yang berlebih di tubuh, sehingga akan terjadi pertumbuhan daripada tumor jaringan lunak lipoma ini. Selanjutnya, jika lipoma ini tumbuh pada daerah-daerah yang mengganggu aktivitas kamu atau timbul rasa nyeri jika lipoma ini tumbuh di daerah neurovaskuler, maka tindakan pembedahan untuk pengangkatan jaringan tumor jinak ini harus dilakukan. Biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Untuk tindakan pembedahannya ini tidak akan berlangsung lama, ini tergantung dari jumlah lipoma yang kamu derita, biasanya lebih kurang 60 menit. Kemudian pembiusannya juga akan tergantung dari lokasi lipoma ini berada. Umpamanya lipoma ini tumbuh pada daerah punggung atau dari pusat ke atas, maka akan dilakukan tindakan pembedahan dengan pembiusan secara general atau pembiusan umum. Tapi bila lipoma ini tumbuh dari pusat ke bawah, lokasinya antara pusat ke arah bawah ekstremitas, maka pembiusannya akan dilakukan secara regional anestesi atau spinal anestesi. Kemudian karena lipoma ini tumbuhnya pada daerah subkutan,
maka benang yang digunakan adalah benang 20 untuk menjahit daerah sukutis, kemudian bisa menggunakan benang 30 untuk menjahit daerah kulit. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai tumor jaringan lunak subkutan lipoma. Semoga sedikit membantu memberikan gambaran tentang lipoma ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di klik like, kemudian di komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video-video yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.